Dari Bali saya akan mengajak Anda ke Lombok. Perairan Laut Lombok yang bersih dan belum tercemar mendukung budidaya mutiara secara alami. Mutiara Lombok pun menjadi salah satu mutiara terkenal di dunia. Terbitnya matahari pagi mengiringi semangat memulai hari, termasuk bagi penangkar kerang mutiara Lombok. Di tengah laut yang tenang, mengapung sebuah rumah penangkaran mutiara di Teluk Nare, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Di sini ada ratusan indukan kerang yang sudah dibudidayakan oleh Francesco Bruno sejak 1995. Keelokan mutiara hasil budidaya Autore sudah dikenal luas. Perusahaan ini dikenal sebagai produsen dan distributor mutiara terbesar kedua di dunia. Halo Mbak, saya ingin ngeliat dong bagaimana sih proses dan pembudidayaan kerang hingga menjadi mutiara. Oh iya, nanti kita akan ke laboratorium dan akan dijelaskan proses dari awal sampai panen mutiaranya. Oke? Ya. Perawatan kerang dilakukan secara alami dan harus steril dari infeksi bakteri. Beberapa tahap harus dilewati untuk merawat kerang muda tumbuh dewasa. Di sini tersedia juga penangkaran kerang. Ada beberapa penanda dalam proses penangkaran. Bila hormon kelamin atau gonad kerang berwarna putih, itu adalah sperma dari kerang jantan. Bila warnanya kuning, itu berarti sel telur dari kerang betina. Cara mengambil kerang juga harus hati-hati dengan memakai alat khusus. Cangkang kerang hanya boleh dibuka sekitar 2 cm. Jika lebih lebar, kerang akan mati. Larva-larva kerang hasil perkawinan kemudian dimasukkan ke bak khusus di dalam laboratorium. Disinilah kerang muda diberi makan plankton. Proses ini sangat berisiko dan memakan waktu lama. Bila terkena limbah beracun, jumlah plankton akan berkurang. Kerang pun tak bisa tumbuh normal. Puluhan botol berisi plankton dikembangbiakan di sini. Plankton yang masih murni sebagai indukan didatangkan langsung dari Laut Tasmania, Australia. Di bak ini ada lebih dari 500 kerang muda berumur 27 hari. Masih sangat kecil dan rentan. Lewat mikroskop, akhirnya saya bisa melihat kerang muda yang menggeliat bebas dari cangkangnya. Kerang berumur 40 hari sudah bisa hidup di laut lepas. Saya pun diajak Harun, salah seorang pegawai di sini. Kami melihat kerang yang dirawat di kedalaman 30 meter dari bawah laut. Kerang dalam jaring ini harus sering dibersihkan dari sisa-sisa makanan atau lumut. Nah ini dari sebanyak kerang yang masih hidup, ada kerang yang mati itu karena perubahan cuaca ya Mas? Jadi kalau kondisi cuacanya tidak bagus, kerangnya mati. Kerang yang sudah berumur 2 tahun akhirnya siap dioperasi. Operasi ini untuk memasukkan nukleus ke dalam tubuh kerang. Nukleus inilah yang nantinya akan menjadi mutiara. Jadi intinya dalam proses operasi yang perlu diperhatikan oleh semua teknisi itu adalah ketepatan. Pertama adalah pemilihan nukleus, itu di mana ukuran nukleus itu adalah ukuran yang tepat. Jadi tidak lebih tidak kurang. Kemudian dari segi posisi itu juga di tengah, bukan di atas atau di bawah, di samping atau di kanan. Sekarang saatnya panen mutiara dari induk kerang berumur 4 tahun. Ini dia, mutiara putih Laut Lombok. Nah ini adalah 2 jenis mutiara yang sudah dipanen dan sudah selama 4 tahun di laut ya, di dalam laut. Nah yang ini bentuknya agak tidak sebagus yang ini karena dari kerangnya sendiri ternyata bisa sakit seperti ini. Nah ini kerang yang sakit seperti ini akan menghasilkan mutiara yang tidak terlalu bagus. Tapi kalau mutiara yang sebagus ini karena kerangnya masih sehat. Jenis mutiara yang dijual di sini dari jenis Pinctada maxima. Mutiara air laut yang berwarna putih, kuning, atau emas. Oke,
itu Indonesia lebih tepatnya itu sangat cocok untuk budidaya mutiara karena kita termasuk dalam garis laut selatan. Jadi South Sea. Itu sebabnya mutiara-mutiara air laut ini dikatakan South Sea Pearl. Kualitas mutiara diukur dari kilau, kemulusan permukaan, bentuk, dan ukurannya. Bila semuanya lengkap, harga mutiara pun semakin mahal. Mutiara Lombok kini semakin mendapat perhatian di kalangan peminat batu mulia. Kan yang di Lombok pasti asli. Ya, soalnya kan di sini langsung tambaknya di sini ya. Kalau soalnya kan kalau yang di tempat lain kan takut nggak asli. Kalau di sini kan asli ya harus satu membeli. Selain cantik kan sehat, jadi ke badan juga jadi bagus. Tapi ingat harus yang asli. Maka dari itu harus belinya di Lombok. Ya kalau saya kesini mungkin saya lebih senang gelang ya. Kenapa? Bentuk gelang ya, hobinya gelang gitu. Memang tak mudah untuk mendapat mutiara dengan kilau sempurna. Ada campur tangan alam dalam proses terbentuknya mutiara. Wajar bila harganya selangit. Harga perhiasan mutiara di sini bervariasi, mulai dari 10 juta sampai 200 juta rupiah. Anissa Pratiwi, Edwan Nurfikta melaporkan untuk NET.